Apa betul karyawan di kantor kabupaten wajib taat kepada bupati? Nggak ada haknya bupati untuk ditaati. Dan itu salahnya Indonesia di situ. Dipikirnya bawahan harus taat sama atasan. Itu hanya berlaku di militer. Kalau di birokrasi sipil tidak ada. Bupati dan semua karyawan, presiden dan semua rakyat wajib taat kepada undang-undang yang disepakati. Taatnya tidak kepada orang, karena kalau cari subjek untuk ditaati namanya Tuhan. Kan gitu. Nah, Tuhan diterjemahkan ajarannya oleh DPR menjadi undang-undang, oleh MPR menjadi institusi. Taatnya kita tidak kepada MPR, taatnya anak tidak kepada orang tua. Tuhan tidak menyuruh kamu taat sama orang tua. Tidak ada ayatnya di Quran. Yang ada birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bahwa berbuat baik itu wujudnya adalah ketaatan, hakikatnya dia sebenarnya taat kepada Tuhan. Nah, di Indonesia kalau kita kembali ke karyawan kabupaten tadi memang salah kaprah itu, Mas. Begitu bupati baru dia ambil sana ambil sini, copot sana copot sini gitu. Pecat ini pecat itu, dipikir dia punya hak. Nah, undang-undangnya juga kurang kuat. Seharusnya bupati maupun tukang sapu di kantor kabupaten bareng-bareng berposisi sama, yaitu taat kepada undang-undang dan aturan Republik Indonesia. Maka kalau sampai bikin KTP atau bikin paspor ya, kadang-kadang kita nunggu beberapa hari karena kepala imigrasi masih umroh misalnya. Gak susah kita. Loh, kenapa harus kepala imigrasi yang tanda tangan? Apa hak dia? Wong taatnya kita bukan kepada kepala imigrasi kok, taat kita kepada undang-undang. Kalau rakyat sudah menyodorkan semua persyaratan yang diberikan oleh undang-undang, semua surat akte kelahiran segala macam sudah kamu kasih, maka hari itu juga, detik itu juga kita berhak mendapatkan paspor. Yang tanda tangan siapa? Siapa saja yang orang kantor itu. Wong legitimasinya tidak pada pejabatnya tapi pada aturannya. Tapi di Indonesia ada yang paham, pejabat yang ngerti itu, kan begitu. Jadi tidak ada taat pada atasan itu. Bahkan pendeta tadi bilang tidak ada taat sama pendeta, yang ada taat sama Allah, kan begitu. Kan begitu. Cuman tajalinya, prosedurnya seolah-olah kita taat, kan gitu ya Bu ya. Nah, jadi ini sambil jadi supaya jadi pelajaran refleksi beliau. Jadi ada fikih, di belakangnya ada usul fikih, yaitu filsafat dan pemahaman-pemahaman mendasar termasuk kebudayaan supaya kita paham kenapa ada hukum. Di belakang fikih ada akhlak. Di belakang usul fikih ada akhlak, itu moral. Orang itu sebenarnya kalau sudah bermoral itu tidak pakai aturan pun beres. Aslinya loh. Masa untuk tidak nyuri ayam tunggu Alkitab. Kita nyuri ayam dulu baru Alkitab turun terus tidak nyuri ayam, tidak gitu toh ya. Meskipun tidak ada Quran, tidak ada Injil, tidak ada apapun ya, mosok nyolong PT sampean. Kan begitu kan? Cuman orang modern itu kan menyangka kitab itu yang nyuruh kita tidak nyuri. Enggak, kalau Anda punya moral di dalam diri Anda tidak akan mencuri, tidak akan nyakitin orang lain, tidak akan mengambil, Anda melindungi 3 hal pada manusia. Nyawanya, jadi jangan sampai dibunuh karena itu haknya Tuhan. Nomor 2, martabatnya, jangan dihina, jangan dilecehkan, jangan tidak diakui eksistensinya, jangan dihalangi pilihannya. Ada orang milih jadi Kristen, ada orang milih makan lontong. Anda sukanya pecel, tidak usah mengutuk yang makan lontong. Ini susah di Indonesia aku lakukan itu. Mentang-mentang senengane lontong pecel disalah-salahno bentino. Wes tak badoken lontongnya, gak usah nyalano. Pecel ngono lho. Itu prinsip itu sebenarnya yang sekarang agak mulai hilang di Indonesia. Jadi kita hormat sama beliau apa? Karena beliau punya hak pribadi. Beliau menghormati Anda karena Anda punya hak pribadi. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Yang benar ada di dalam dirimu masing-masing dan jangan dikeluarkan. Tetapi nanti surat kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Dan saya berharap semua dikasih sertifikat kebenaran. Kalau saya gitu. Kalau sekarang tidak bisa berdebat. Sementara kita di antara Islam ada yang berdebat. Kalau kamu berdoa mendoakan orang yang sudah mati tidak akan sampai. Ya toh? Gitu toh? Wong bukan bapakmu. Karena yang sampai ke Tuhan itu cuma 3, gitu kan? 1. Enggak, 1
amal sodakoh. Jadi pokoknya kebaikan-kebaikanmu. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan bapaknya. Selain 3 itu tidak sampai gitu kan? Sopo sing ngomong ngono iku? Nyele lambene iki tak keplene tembok. Sing ngomong ngono iku sapa? Itu kan idza mata ibnu adama in qata amaluhu. Kalau anak Adam meninggal, terputus amalnya. Terputus amalnya itu tidak sama dengan tidak sampai doanya. Terputus amal itu maksudnya tidak bisa kerja di pabrik lagi, tidak bisa ngurusi warung lagi, itu kan terputus amalnya. Tidak bisa ke Al-Falah lagi, tidak bisa nyambangi gereja lagi, itu maksudnya terputus amalnya. Karena sudah mati fisiknya. Bukan kok doanya tidak sampai. Gitu loh. Wong jelas kok ingkotoa itu putus amaluhu amalnya. Ilamin salatin kecuali 3 tadi. Gitu. Nah, kalau Anda melihat doa-doanya Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad mendoakan semua umat manusia, semua kaum muslimin yang mati maupun yang hidup, semua didoakan. Nah, kalau gitu Rasulullah sia-sia dong. Al-ahya'i minhum wal amwat. Yang masih hidup maupun yang sudah mati didoakan sama Rasulullah. Sekarang kalau memang tidak sampai, bilang sama Muhammad, cari kuburannya. Kamu doa dulu enggak sampai loh. Ayo berani ngomong gitu kamu. Nah yang benar Gus Dur. Gus Dur ditanya orang, Gus, kalau mendoakan mayat itu sampai apa enggak? Terus Gus Dur dengan ngantuk-ngantuk bilang sampai lah. Loh kok Gus Dur berani memastikan, sebentar, doamu balik apa enggak? Ya enggak Gus, ya sudah sampai berarti. Kok enggak balik kok? Lo nak kirim paketnya ndak balik berarti sampai kan gitu. Anak yang paling simpel Gus Dur itu. Lah ngomong balik lah gak mboten Gus, ayo tutuk nang ngono rek. Jadi sudahlah. Tuhan itu semua milik Tuhan. Anda sholat di gereja. Gereja kan urusan mereka menyebut gereja. Anda tidak menyebut gereja karena menurut Anda itu gedung, karena Anda tidak terkait sama teologi Kristen. Bagi mereka juga Al-Falah ini kan Anda anggap masjid. Kan ini rumah biasa sebenarnya. Benar? Kalau nanti kemana ke masjid, kan orang bayangin wah ono ngene. Enggak ono. Nah masjid, dia menjadi masjid Al-Falah adalah terletak di dalam pikiran dan hatimu. Betul enggak? Nah kata Muhammad, dimanapun engkau bersujud itulah masjid. Mau di sawah, mau di jalan raya, ya cuman jangan di jalan raya. Kecuali pas ditutup. Kok kon mentang-mentang alim, duhur langsung mudun kendaraan sembahyang. Nah gitu ya teman sekalian. Jadi dimanapun engkau bersujud di situ masjid. Ini banyak dilanggar oleh teman-teman kalangan-kalangan Islam sendiri. Kok kamu sholat di gereja? Loh niku gereja kan bagi mereka, bagi kita itu gedung. Dan yang sampai ke kita adalah kebaikan hati mereka meminjamkan tempat. Masa ono lemah Kristen, ono tembok Kristen, masa tembok ini Kristen, enggak ono tuh ya. Tembok iki PKS, enggak ono. Tembok ya tembok, gedung ya gedung, lantai ya lantai, gitu loh cara berpikirnya, betul enggak? Kadang-kadang hari Minggu beliau memfungsikan itu sebagai tempat peribadatan. Terus mereka menyebut itu gereja. Kalau besoknya untuk kenduran, ya tempat kenduran. Kok ruwet sih hari-hari ini yang... Bener gak? Angele urip pisan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Rasulullah pernah membuka masjidnya untuk peribadatan teman-teman Yahudi, juga teman-teman Kristiani, tidak masalah. Di Indonesia kita belum berani karena mental kita belum kuat. Dan iso ditelorong temen karo tonggo. Bayangan ono kebatian di gereja. Mbok. Wis mesti teko Allahu Akbar nggak wawancara iku. Sopo iki gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, ayo kita berpikir lebih rasional, lebih memahami sesuatu secara nalar, presisinya yang jelas. Jadi kan tadi saya bilang, udah ndak usah ngomongin Jokowi dulu, wong kamu ndak paham. Ndak usah ngomongin politik Indonesia, apa lu kan
ngomong no politik Indonesia duduk penggaweanmu, duduk tugasmu, tenang aja Pak. Wis Pak Jokowi, Pak SBY, Pak sapa sak karepe kono, sing penting aku dadi wong apik, selesai. Saya tidak nyakitin orang, output saya selalu bermanfaat untuk orang lain, that's all life. Gitu ya. Kalau Anda bertugas sebagai Indonesianis politolog lah, baru Anda tanya itu. Politolog itu hanya ya politolog, orang yang ahli politik, sama dengan sosiolog itu kan orang yang ahli ilmu sosial itu. Lagian niki lha apa menung dadi politolog? Nyambut gawe kadang-kadang Senin Kemis sadane dikon dadi politolog. Lah apa gitu ya? Oke. Saya lengkapi. Depan sendiri fikih, usul fikih, akhlak. Di belakang akhlak ada yang namanya akidah. Kalau kita menyebutnya teologi. Apa kalau di Kristen saya nggak tahu. Pokoknya akidah ini urusan hubungan sama Tuhan. Kepastian yang padat bahwa saya diciptakan Tuhan, bahwa Tuhan saya itu begini, saya begitu. Itu namanya teologi. Di belakang teologi ada yang namanya takwa. Takwa itu adalah online-nya kita terus-menerus dengan yang menjadi sumber dan akhir dari kehidupan kita. Dari sanalah kita berasal dan dari kesanalah kita menuju. Itu namanya takwa. Seluruhnya tadi namanya iman. Itu kanca-kanca. Nah saiki wis gak karu-karuan iman takwa wis dicampur aduk gak karu-karuan, endi kacang di kedele wis gak karu-karuan saiki. Gitu kan. Setiap pengajian selalu disebut mari kita tingkatkan iman dan takwa. Ke tahun 45 lho pengajian meningkatkan iman dan takwa. Kapan meningkatnya kok bendino meningkatkan terus. Gitu kan. Jadi Bapak sekalian, jangan bertengkar soal fikih tadi. Wong di ya sampean lho. Allahu Akbar. Ini Imam Syafi'i. Kalau tafsirnya Imam Hanafi Allahu Akbar ngene. Engko kan bingung ngono lho ki arek iki kok tangane ngene ya. Lah ndak apa-apa tangannya begini, asal ndak begini aja. Karena masing-masing ada sejarahnya, ada nasnya, ada legitimasi historisnya. Jadi tidak apa Allahu Akbar, tidak apa-apa. Allahu Akbar ono meneh sing ngene. Terus kita arek iku aras-arasen sembayangnya ngene. Ono meneh saking sregepe Allahu Akbar itu diputer karena hatinya enggak kunjung khusyuk. Allah bar wah begitu bari mereng ngene iki kene. Sing bener sing ndi? Sing bener adalah memohon kepada Allah, ya Allah terimalah semua sepanjang mereka berniat baik untuk menghadapmu. Kan begitu. Perkara perbedaan tidak masalah. Apa tahiyat at-tahiyatul mbak ono sing gini terus asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah baru gini kan. Ono mana sing langsung at-tahiyatul langsung gini. Begitu Muhammad Rasulullah. Ciangel ya arek. Saya bilang Cak Nun yang bener yang mana? Saya berpihak kepada orang yang tidak gini. Arep ngopo gue? Mergo gak duwe driji. Karena enggak punya jari-jari. Kamu itu berdebat soal kamu enggak punya berdebat soal itu kan menyakiti hati orang yang enggak punya ini. Kamu itu bagaimana? Nanti ada jaran kepang, barongsai, haram itu, haram. Terus kan mangan beling. Wah, mangan beling, semprong pangan. Saya pernah itu soalnya. Mangan semprong, kriuk. Silet tak makan, set. Saya di Amerika, di Filipina lama saya. Kalau cari duit pakai pura-pura mama bu, mangan gitu ya. Terus wah, banyak orang ngasih duit, lumayan aku bisa pulang ke Indonesia. Terus, wah itu bekerja sama setan, buktinya bisa mangan beling. Loh kamu kok tahu kerja sama setan? Kamu berarti pernah, ayo. Kok kamu tahu kalau itu kerja sama setan? Kamu punya pengalaman, kamu punya ilmu, kan kamu nggak tahu apa-apa. Dengan setan apa tidak kan kamu nggak tahu apa-apa. Kok kamu nuduh-nuduh? Ono meneh, itu haram. Gini loh, orang ini nggak bisa makan nasi, nggak bisa beli, terus terpaksa mangan beling. Sebenarnya yang harus kamu lakukan adalah membawa bungkusan nasi. Bukan mengharamkan dia, gitu loh. Nggak pernah ngasih makan, marah. Kan gitu orang-orang ini. Ya, jadi Bapak sekalian, tolong di sini tidak ada pertengkaran fikih.
Umpamanya taraweh ada yang 23 rakaat dengan witirnya, ada yang 11 rakaat. Di sini berapa? Kalau ada yang ingin 23, begitu 8 rakaat Anda minggir. Anda terusin sampai 20 terus witir sendiri. Enggak masalah toh. Kalau di sini 23 ya. Begitu 8 rakaat Anda minggir, Anda langsung witir. Kan gitu. Enggak ada masalah. Syukur disepakati wong 23 ya boleh, 11 ya boleh. Kamu tahu asal usulnya kok 23? Itu bid'ah. Jadi Sayyidina Umar itu sholat sebagaimana Rasulullah 11 rakaat. Tapi setelah sholat karena cepet kan. Sekarang itu sholat speedy di mana-mana. Remnya 7 GB itu cowopet. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu akbar. Nun Allahu akbar. Jadi suratnya mek sak huruf. Nun, alif lam mim, alif lam ra. Wis cowopet sembayangi. Selesai tarweh terus main-main nih teman-teman, nggak ada kerjaan. Ono sing gaple, ono sing remi, ono sing nang kafe gitu ya. Sama Umar gini, tak dawakno ae berkurang waktunya untuk iseng-iseng. Akhirnya dibikin 23 rakaat. Jadi itu idenya bukan ide Nabi Muhammad, itu idenya Umar. Kenapa? Boleh bang sholat sunat aja kok. Mau 350 rakaat sak karepmu kok nek kuat. Enggak ada masalah. Gitu loh. Nah itu jangan diperdebatkan. Enggak apa-apa 23 monggo, 11 monggo. Syukur jamaah. Bapak gimana ini sekarang 11 apa 23? Ada yang menjawab ya sudah 11 saja wong keset kabeh. Ada yang 23 enggak kuat saya, enggak apa-apa. Atau sehari 11, sehari 23. Bisa juga. Tapi harap siap-siap pas 23 jamaahnya sak baris. Pas 11 rodok 3 baris, 4 baris. Jadi semua ada resikonya. Dan tolong jangan bertengkar soal fikih, karena itu pandangan yang berbeda-beda terhadap nasnya. Gitu loh. Enggak ada masalah, jangan bertengkar. Kalau mencari orang benar apa tidak, lihat ke belakangnya, yaitu akidahnya, akhlaknya, gitu ya. Jadi akhlak itu nomor 1. Bahwa Anda sholat atau tidak sholat, tidak usah diawasi. Ibarat warung, biarin itu wajannya pakai merek apa, gorengnya tuh ngene tak ngene sakarepe wis. Sing penting sing disugono sehat dan enak, kan gitu. Hidup itu begitu. Oke, terakhir teman-teman sekalian. Ya, saya mau bid'ah wajib. Bid'ah itu apa bu artinya? Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Itu semua bid'ah. Wes dit ya. Tapi sekarang Anda ingat hukum itu ada. Dit itu bahasa Jawa Timur ya, dit ya. Hukum itu kan ada skalanya. Perda Kabupaten Belitung tidak berlaku di Kota Madya Palembang, betul enggak? Jadi sekarang kalau ada hukum, fahami dulu, tanyakan ini skalanya seberapa. Skalanya ini berlaku di mana? Saya dikejar tentara di zaman Nipah sama polisi di Kabupaten Sampang. Saya gini-gini sampai ganti-ganti mobil, ganti pakaian supaya tidak dikenali. Tapi begitu saya melintas sampai ke Kabupaten Bangkalan, mereka tidak bisa nangkap lagi karena urusannya Sampang. Jadi hukum di Sampang beda dengan di Bangkalan. Nah, bid'ah adalah sekali lagi segala sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Tapi skalanya di mana? Ini Bangkalan apa Sampang apa nasional? Kalau ini berlaku nasional ya monggo. Nah, saya ingin katakan sama Anda, kalau ini berlaku umum, tidak ada batas perdanya, maka segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan, jangan dilakukan. Misalnya mikrofon. Tidak ada Nabi pakai mikrofon. Tidak boleh pakai mikrofon, bid'ah. Modar gue. Listrik, kipas angin, foto, video,
Nggak ada nabi videoan, nggak ada. Twitter, cari nama nabi-nabi di Twitter kalau ada. Jadi Twitter berhenti, Facebook berhenti, internet berhenti. Nggak ada nabi bikin negara bubar semua. Ayo modar gue lagi. Pesawat, nggak ada nabi naik pesawat. Pulang ke Indonesia, berangkang, ngelangi. Berangkang itu merangkak, ngelangi itu berenang. Ayo, kalau itu berlaku umum, berarti Anda tidak bisa hidup. Sepatu, tidak ada pakai sepatu Nabi. Yang paling sukar celana dalam. Kita tidak bisa nyelidiki. Nabi-nabi itu pakai celana dalam, cuman kain diubet-ubet, karo gini. Jadi itu ada skalanya. Ada wilayah di mana bid'ah itu berlaku, yaitu wilayahnya rukun Islam. Jadi ada dua masalah, dua skala. Satu ibadah mahdhoh, yaitu rukun Islam. Satunya lagi ibadah muamalah. Jadi berlakunya bid'ah itu hanya di ibadah mahdhoh, tidak berlaku di ibadah muamalah. Ibadah mahdhoh itu apa? Rukun Islam. Sholat, misalnya syahadat, tidak usah ditambahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Lutfi imamul falah. Tidak usah. Ya, dah cukup. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, titik. Nah, kalau kamu tambahi berarti bid'ah. Dah, sholat, sudah, take it or leave it. Sholat itu Allahu Akbar. Nggak perlu bikin lomba sholat dengan gerakan silat cimande. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu bid'ah. Puasa Ramadan, saya kuat kok. Saya puasa mulai subuh sampai isya. Itu bid'ah. Pokoknya maghrib secepat mungkin harus berbuka. Jadi kalau 5 itu dirubah berarti bid'ah. Di luar 5 itu tidak ada bid'ah. Yang ada melanggar Allah apa tidak. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah naik sepeda, kamu boleh naik sepeda. Lah kalau semua yang tidak dilakukan Rasulullah terus tidak boleh kita lakukan, lah kowe njur ngopo kowe? Naik haji sekarang ini sampai ada kecelakaan. Itu bayangin kalau mereka menuruti Rasulullah, meniru Rasulullah. Rasulullah tuh tawaf ngelilingi itu pakai onta. Saiki jaya wong 2 juta nganggo unta. Mu bengi Ka'bah bandane taeke sak mbrek ngono ya. Ya, nonsian ya. Jadi ngerti bid'ah itu gimana? Jadi kalau ada orang ngomong bid'ah bisa jawab. Bid'ah itu hanya berlaku di ibadah mahdhoh. Kalau di ibadah di luar mahdhoh, yaitu muamalah, bergaul sama beliau, baik sama orang lain, bikin kapal, bikin handphone, itu tidak bid'ah. Hukumnya hanya merugikan orang lain apa tidak, menyakiti orang lain atau tidak. Kalau menyakiti orang lain berarti jelek. Gitu loh sekarang. Nah, jadi saya mohon izin, refleksi dari beliau tadi akhirnya menjadi ilmu kita bersama. Dan pilihan kita masing-masing tidak ada masalah, karena Allah mengatakan walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bukan hanya setiap orang, setiap umat, setiap komunitas, apa saja sama Allah dibikin macam-macam. Apa saja, siapa saja. Tidak hanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nyun sewu ya, sampean kelihatannya Chinese ya, Batak. Oke, ya sampean Batak tapi rodok Pakistan sampean. Ya toh, kalau diurut-urut, apa bener sampai kesananya sampean Cina murni? Belum tentu. Anda pikir saya tidak punya darah Cina? Saya tuh campuran Cina, Arab, Jawa. Tapi kan gak ketok Cina. Jadi kalau saya apa meneh Arab. Jadi ndak ada. Gus Dur itu juga ya sama, Gus Dur itu ya darah Cina, darah Jawa, darah Arab. Jadi kalau sekarang kita mau ngomong oh ini Cina, ini Jawa, angel wisan. Wis campur aduk gak karu-karuan. Petik campur bebek, bebek campur banyak. Lah ruwet ini kalau kamu nyari-nyari perkara berdasarkan yang disebut ras, ndak bisa udah. Sekarang Islam Kristen aja kalau kita ngomong kualitatif sudah susah. Kalau kuantitatif gampang, oh ke gereja Kristen, ya Katolik, kalau ke masjid Islam.
Kalau ke masjid ada tahlilan NO. Kalau ke masjid tidak ada tahlilan PKS. Umpamanya ya, gampang. Tapi kalau ngomong kualitatif, perilaku, iman yang di dalam dada, nggak bisa Anda ngelihat. Bener nggak? Islam itu sebenarnya dalam bahasa Inggris itu adjektif apa ya? Kata kerja apa? Kata sifat. Jadi kata sifat yang bekerja, ngerti nggak? Liberation itu kan kata benda tapi kan dinamis. To liberate. Jadi Islam itu artinya to liberate. Aslama liberating. Islam liberation. Gitu. Muslim liberator. Kan gitu aslinya. Jadi karena kita bukan apa namanya? Karena Islam itu bukan Muslim tapi Islam, maka dia bersifat dinamis. Jadi Anda kadang Islam, kadang Muslim, kadang tidak. Benar nggak? Benar nggak? Pas Anda berbuat sesuai dengan kemauan Allah, Anda Muslim. Pas ngentit bolos, Anda tidak Muslim. Benar nggak? Jadi nggak bisa ini Kristen 100%, ini Muslim 100%. Nggak bisa. Dalam beberapa hal beliau Muslim, dalam beberapa hal Anda disebut Kristiani. Saya kata Romo Mangunwijaya dulu, Cak Nun itu seorang Muslim yang sangat Kristiani. Loh, nganut aja aku Bapak. Tidak masalah. Saya juga mengatakan Romo Mangun itu seorang Kristiani yang sangat Islami. Itu kan soal bahasa beda-beda, tidak masalah, kayak ayam tadi itu loh. Gitu loh teman-teman. Jadi tolong jangan hanya berpikir simbolik, jangan hanya berpikir formal, jangan hanya berpikir material, ilmu katon bahasa Jawanya, hanya yang kelihatan mata. Tapi mari kita berpikir substansial, intinya, hakikatnya, hakikinya apa. Di Jombang itu ada desa namanya Mojowarno, itu dekat tempatnya Nurholis Masjid, Profesor Muhammad. Itu ada gereja tertua di Pulau Jawa. Ya, gereja itu berdiri sampai sekarang. Jadi sudah mungkin 80 tahunan. Anda tahu deh berapa, tapi sudah sangat lama. Sejak saya mulai tahu dunia, saya sudah dengar ada gereja itu lama gitu. Di gereja itu tidak pernah ada konflik sedikit pun dengan umat Islam di sana. Di Jombang Selatan itu, Mojowarno itu. Sampai hari ini, kalau hari raya teman-teman Kristen bantuin, kalau Natal teman-teman sedesa bantuin, karena pasti tetap jumlahnya lebih banyak yang Muslim, gitu ya. Tapi tidak pernah ada konflik sedikit pun. Jadi Bapak-bapak, kalau ada konflik Islam Kristen di Indonesia, hakul yakin, ainul yakin, itu rekayasa dari atas. Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Itu semua bid'ah. Wes dit ya. Tapi sekarang Anda ingat, hukum itu ada dit itu bahasa Jawa Timur ya, dit ya. Hukum itu kan ada skalanya. Perda Kabupaten Belitung tidak berlaku di Kota Madya Palembang, betul enggak? Jadi sekarang kalau ada hukum, fahami dulu, tanyakan ini skalanya seberapa. Skalanya ini berlaku di mana? Saya dikejar tentara di zaman Nipah sama polisi di Kabupaten Sampang. Saya gini-gini sampai ganti-ganti mobil, ganti pakaian supaya tidak dikenali. Tapi begitu saya melintas sampai ke Kabupaten Bangkalan, mereka tidak bisa nangkap lagi karena urusannya Sampang. Jadi hukum di Sampang beda dengan di Bangkalan. Nah, bid'ah adalah sekali lagi segala sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Tapi skalanya di mana? Ini Bangkalan apa Sampang apa nasional? Kalau ini berlaku nasional ya monggo. Nah, saya ingin katakan sama Anda, kalau ini berlaku umum, tidak ada batas perdanya, maka segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan, jangan dilakukan. Misalnya mikrofon. Tidak ada Nabi pakai mikrofon. Tidak boleh pakai mikrofon. Bid'ah. Modar kayak. Listrik. Kipas angin. Foto, video. Tidak ada Nabi videoan, tidak ada. Twitter. Cari nama nabi-nabi di Twitter kalau ada. Jadi Twitter berhenti.
Facebook berhenti, internet berhenti, nggak ada nabi bikin negara bubar semua. Ayo modar gue lagi. Pesawat, nggak ada nabi naik pesawat. Pulang Indonesia berangkang, ngelangi. Berangkang itu merangkak, ngelangi itu berenang. Ayo, kalau kalau itu berlaku umum berarti Anda nggak bisa hidup. Sepatu, nggak ada pakai sepatu Nabi. Yang paling sukar celana dalam. Kita nggak bisa nyelidiki. Nabi-nabi dulu pakai celana dalam cuman kain diubet-ubet karo gini. Jadi itu ada skalanya. Ada wilayah di mana bid'ah itu berlaku, yaitu wilayahnya rukun Islam. Jadi ada dua masalah, dua skala. Satu ibadah mahdhoh yaitu rukun Islam, satunya lagi ibadah muamalah. Jadi berlakunya bid'ah itu hanya di ibadah mahdhoh, tidak berlaku di ibadah muamalah. Ibadah mahdhoh itu apa? Rukun Islam, sholat, misalnya syahadat, tidak usah ditambahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Lutfi imamul falah. Tidak usah. Ya, udah cukup asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah titik. Nah, kalau kamu tambahi berarti bid'ah. Udah, sholat, sudah, take it or leave it. Sholat itu Allahu Akbar. Nggak perlu bikin lomba sholat dengan gerakan silat cimande. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu bid'ah. Puasa Ramadan, saya kuat kok, saya puasa mulai subuh sampai isya. Itu bid'ah. Pokoknya maghrib secepat mungkin harus berbuka. Jadi kalau 5 itu dirubah berarti bid'ah. Di luar 5 itu tidak ada bid'ah. Yang ada melanggar Allah apa tidak. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah naik sepeda, kamu boleh naik sepeda. Lah kalau semua yang tidak dilakukan Rasulullah terus tidak boleh kita lakukan, lah kowe njur ngopo kowe? Naik haji sekarang ini sampai ada kecelakaan. Itu bayangin kalau mereka menuruti Rasulullah, meniru Rasulullah. Rasulullah tuh tawaf ngelilingi itu pakai onta. Saiki jaya wong 2 juta nganggo unta. Mubengi Ka'bah bandane taeke sak mbrek ngono ya. Ya, teman-teman ya. Jadi ngerti bid'ah itu gimana? Jadi kalau ada orang ngomong bid'ah bisa jawab. Bid'ah itu hanya berlaku di ibadah mahdhoh. Kalau di ibadah di luar mahdhoh yaitu muamalah, bergaul sama beliau, baik sama orang lain, bikin kapal, bikin handphone, itu tidak bid'ah. Hukumnya hanya merugikan orang lain apa tidak, menyakiti orang lain atau tidak. Kalau menyakiti orang lain berarti jelek. Gitu loh sekarang. Nah, jadi saya mohon izin refleksi dari beliau tadi akhirnya menjadi ilmu kita bersama. Dan pilihan kita masing-masing tidak ada masalah karena Allah mengatakan walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bukan hanya setiap orang, setiap umat, setiap komunitas, apa saja sama Allah dibikin macam-macam. Apa saja, siapa saja. Tidak hanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nyun sewu ya, sampean kelihatannya Chinese ya, Batak. Oke, ya sampean Batak tapi rodok Pakistan sampean. Ya toh, kalau diurut-urut, apa benar sampai kesananya sampean Cina murni? Belum tentu. Anda pikir saya tidak punya darah Cina? Saya tuh campuran Cina, Arab, Jawa. Tapi kan gak ketok Cina. Jadi kalau saya apa meneh Arab. Jadi ndak ada. Gus Dur itu juga ya sama, Gus Dur itu ya darah Cina, darah Jawa, darah Arab. Jadi kalau sekarang kita mau ngomong oh ini Cina, ini Jawa, angel wisan. Wis campur aduk gak karu-karuan. Petik campur bebek, bebek campur banyak. Lah ruwet ini kalau kamu nyari-nyari perkara berdasarkan yang disebut ras, ndak bisa udah. Sekarang Islam Kristen aja kalau kita ngomong kualitatif sudah susah. Kalau kuantitatif gampang, oh ke gereja Kristen, ya Katolik, kalau ke masjid Islam, kalau ke masjid ada tahlilan NO, kalau ke masjid tidak ada tahlilan PKS, umpamanya ya, gampang. Tapi kalau ngomong kualitatif, perilaku,
iman yang di dalam dada, nggak bisa Anda ngelihat. Benar nggak? Islam itu sebenarnya dalam bahasa Inggris itu adjektif apa ya? Kata kerja apa? Kata sifat. Jadi kata sifat yang bekerja, ngerti nggak? Liberation itu kan kata benda tapi kan dinamis. To liberate. Jadi Islam itu artinya to liberate. Aslama liberating. Islam liberation. Gitu. Muslim liberator. Kan gitu aslinya. Jadi karena kita bukan karena Islam itu bukan Muslim tapi Islam, maka dia bersifat dinamis. Jadi Anda kadang Islam, kadang Muslim, kadang tidak. Benar nggak? Benar nggak? Pas Anda berbuat sesuai dengan kemauan Allah, Anda Muslim. Pas ngentit bolos, Anda tidak Muslim. Benar nggak? Jadi nggak bisa ini Kristen 100%, ini Muslim 100%. Nggak bisa. Dalam beberapa hal beliau Muslim, dalam beberapa hal Anda disebut Kristiani. Saya kata Romo Mangunwijaya dulu, Cak Nun itu seorang Muslim yang sangat Kristiani. Loh, nganut aja aku Bapak. Tidak masalah. Saya juga mengatakan Romo Mangun itu seorang Kristiani yang sangat Islami. Itu kan soal bahasa beda-beda, tidak masalah, kayak ayam tadi itu loh. Gitu loh teman sekalian. Jadi tolong jangan hanya berpikir simbolik, jangan hanya berpikir formal, jangan hanya berpikir material, ilmu katon bahasa Jawanya, hanya yang kelihatan mata. Tapi mari kita berpikir substansial, intinya, hakikatnya, hakikinya apa. Di Jombang itu ada desa namanya Mojowarno, itu dekat tempatnya Nurholis Majid, Profesor Nurholis Majid. Itu ada gereja tertua di Pulau Jawa. Ya, gereja itu berdiri sampai sekarang. Jadi sudah mungkin 80 tahunan. Enggak tahu deh berapa, tapi sudah sangat lama. Sejak saya mulai tahu dunia, saya sudah dengar ada gereja itu lama gitu. Di gereja itu tidak pernah ada konflik sedikit pun dengan umat Islam di sana. Di Jombang Selatan itu, Mojowarno itu. Sampai hari ini, kalau hari raya teman-teman Kristen bantuin, kalau Natal teman-teman sedesa bantuin, karena pasti tetap jumlahnya lebih banyak yang Muslim, gitu ya. Tapi tidak pernah ada konflik sedikit pun. Jadi bapak-bapak, kalau ada konflik Islam Kristen di Indonesia, hakul yakin, ainul yakin, itu rekayasa dari atas. Itu bukan murni rakyat yang bertengkar. Itu pasti ada maksud-maksud politik. Di belakang maksud politik adalah maksud penguasaan ekonomi. Kalau kita rapuh sebagai bangsa Indonesia, kita gampang dijajah oleh orang-orang yang merekayasa itu, kan gitu. Jadi mohon untuk menyumbang kekompakan Indonesia, mari kita pastikan bahwa kita kompak di sini, tidak bertengkar oleh masalah-masalah kecil yang enggak. Gitu ya teman sekalian ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia, kekuasaan, dan kemahakreatifan Tuhan seolah tampak nyata pada sosok manusia. Apa namanya kalau bukan kreatif? Jika Tuhan menciptakan manusia dengan ribuan juta rupa yang tak semuanya sama, meskipun begitu, Tuhan pun tak serta-merta semena-mena dalam menggunakan kekuasaannya. Karena nyatanya Dia masih berbelas asih meminjamkan bagian dari kekuasaannya pada manusia sebagai bekal untuk bermain di zona permainannya. Dalam perjalanannya, manusia dianugerahi sesuatu yang memang ia tak mampu memilih sendiri, hitam, putih, lahir di Jawa, di Sunda, dan lain sebagainya. Itu semua tak mampu kita request sebelum kelahiran kita. Itu murni pemberian dari Sang Kuasa. Akan tetapi, kita pun diberi sedikit kekuasaan untuk memproses apa yang telah diberikan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan
untuk memilih setiap pilihan yang disuguhkan dalam arena permainan Allah di dunia. Ibaratkan manusia adalah sebuah sistem, setidaknya ada 3 hal yang dilalui manusia: penginputan, memproses inputan, dan menyuguhkan hasil outputnya. Berbicara tentang pilihan tadi, kita pun selalu dihadapkan pada pilihan tadi, kita pun selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam setiap waktunya. Mau makan apa tidak, mau jujur apa tidak, mau mencuri apa tidak, mau membolos sekolah apa tidak, dan masih banyak lagi pilihan-pilihan tindakan sesuai dengan kesempatan yang ada. Dan semua pilihan-pilihan tersebut, semua bisikan-bisikan itu setidaknya telah masuk dalam pikiran kita. Mereka menjadi inputan yang kemudian kita proses menjadi suatu pilihan tindakan nyata. Ketika kita memilih tindakan yang sesuai dengan hati nurani, yang akan muncul adalah personalitas kita, diri kita yang sesungguhnya. Akan tetapi, jika kita sudah bermain pikiran dalam menentukan pilihan, di sanalah peran dari sosok bernama naluri. Masih beruntung jika pada akhirnya naluri masih sejalan dengan nurani. Yang jadi permasalahan adalah ketika naluri berseberangan dengan nurani, dan bisa dibayangkan jika itu terus-menerus berjalan, bukan tidak mungkin identitas kita, karakter yang muncul karena pengaruh lingkungan, ruang dan waktu akan jauh lebih berkuasa. Hingga diam-diam ia akan menggelamkan personalitas kita, mengubur karakter kita yang sesungguhnya. Tentu akan jauh lebih baik jika personalitas dan identitas mampu guyub rukun, hidup berdampingan. Akan tetapi, yang jadi permasalahan sekarang, sudahkah personalitas kita sejalan dengan identitas kita? Sudahkah personalitas kita berjalan dalam keseimbangan dengan identitas kita? Jika berbicara tentang nurani, berkaca pada firman Tuhan bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan suci, tentunya nurani selalu mengarah pada kebaikan, mengarah pada kejujuran, dan ini yang seharusnya menjadi kesadaran kita. Identitas kita sebagai seorang hakim misalnya, jika kita masih berpegang teguh pada nurani, tentu kita akan menjadi hakim yang adil. Kita akan memutuskan perkara sesuai dengan yang semestinya. Kembali pada masalah identitas dan personalitas, hari ini masyarakat Indonesia termasuk golongan yang lebih kuat identitasnya. Kita cenderung berperilaku sesuai dengan identitas kita. Contoh sederhananya, katakanlah personalitas kita sedih karena jomblo. Akan tetapi, karena identitas kita menuntut untuk bercengkrama dengan banyak orang, kita pun berusaha untuk memendam kesedihan kita. Atau dalam perjalanannya, kita dikumpulkan dengan orang yang suka hura-hura. Kita dikumpulkan dengan orang yang memuja harta benda, misalnya. Padahal pada dasarnya kita termasuk orang yang sederhana, tak jarang kita pun larut dalam dunia mereka. Memakai topeng untuk menutupi diri kita yang sebenarnya, lalu mengikuti arus sekitar kita. Atau contoh lainnya mungkin bisa kita lihat, dewasa ini kita sangat sering dicekoki tontonan yang sangat jauh dari budaya kita, yaitu budaya Nusantara.
Televisi, media online, media sosial, semua yang dipertontonkan seolah mengajak kita menjauh dari karakter Nusantara. Apa yang disuguhkan media-media tersebut seolah mengajak masyarakat untuk berlaku hedonis, konsumtif, menyukai segala yang instan dan lain sebagainya. Alih-alih kita mencoba membentenginya, malah sebagian dari kita tidak sedikit yang hanyut dalam derasnya arus media tersebut. Seolah begitu mudahnya kita diombang-ambingkan oleh mereka, dibawa ke arah mana mereka suka. Apakah pilihan tindakan tersebut tidak baik? Belum tentu. Lagi-lagi, semua akan jauh lebih baik jika kita mampu menyeimbangkannya. Sadar akan personalitas dan identitas kita, sadar mana topeng dan mana wajah asli kita. Untuk kemudian diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Akan tetapi, yang jadi permasalahan hari ini, rasanya semakin kesini, semakin banyak topeng yang kita pakai, dan bisa jadi kita pun sudah mulai lupa dengan wajah kita yang sesungguhnya. Kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Di tengah derasnya topeng yang disuguhkan, di antara kebingungan demi kebingungan yang menghadang, setidaknya mencoba kembali pada kemurnian, dirasa menjadi pilihan yang lebih tepat. Kembali pada wajah kita yang sesungguhnya, setidaknya sedikit bisa membantu mengurai kebuntuan. Untuk kemudian mengatur jalan yang tidak berlandaskan kebohongan dan kemunafikan. Mungkin ada baiknya kita mencoba berpuasa sebagai salah satu jalan untuk kembali menemukan wajah asli kita. Berpuasa dari segala kesenangan agar kita pun bisa lebih belajar memahami kebutuhan. Berpuasa dari segala bisikan yang tidak sejalan dengan hati nurani kita. Tidak mudah memang berjalan melawan derasnya arus yang ada. Akan tetapi, setidaknya jalan ini yang kini bisa kita upayakan untuk kembali pada kemurnian dan kembali pada kesejatian. Berbicara tentang wajah asli kita, mungkin ada baiknya kita pun mencoba menggali di mana tanah kelahiran kita. Siapa leluhur kita bukan bermaksud mengunggulkan terah ataupun yang lainnya, akan tetapi setidaknya dengan belajar memahaminya, kita bisa menjadikannya inputan untuk kemudian kita proses dalam perjalanan hidup kita. Kita dilahirkan di Nusantara misalnya, menurut ilmu biologi, tentu gen yang ada dalam tubuh kita masih ada kaitannya dengan gen leluhur Nusantara. Sementara itu menurut sejarah, mbah-mbah kita dulu termasuk orang-orang yang kuat, orang-orang yang tertempa banyak masalah. Menurut sejarah juga mbah-mbah kita yang ada di Nusantara ini juga termasuk satu dari bangsa tertua di dunia. Lalu apa hubungannya dengan wajah asli kita? Baiklah, setidaknya mari kita coba perlahan mengurai bersama. Jika orang tua tertempa banyak masalah, dan orang tua tersebut lebih memilih menyikapinya dengan positif, mungkin orang tua tidak begitu merasakan pengaruhnya. Akan tetapi, hal ini akan berdampak pada anak turunannya. Efek positif tersebut akan memengaruhi karakter anak turunannya. Dan jika ia berjalan terus-menerus, tentu akan sangat berpengaruh pada kualitas anak turunannya. Akan semakin kuat karakter anak turunannya, apa yang dijelaskan dalam ilmu biologi, rasanya sejalan dengan apa yang diajarkan masyarakat Jawa dan Islam. Bahwa tirakat, laku prihatin, dan puasa bisa membantu memperbaiki kualitas anak turunannya. Akan tetapi, jika kita menghentikan siklus positif tersebut, kita menyikapinya dengan negatif,
tidak meneruskan laku nenek moyang kita, bisa jadi anak turunan kita pun juga akan berkarakter negatif. Meskipun di dalam diri mereka masih mengalir gen-gen positif dari nenek moyangnya. Karenanya untuk merontokkan ataupun memperjelas personalitas asli kita, salah satu jalannya adalah dengan berpuasa, merontokkan topeng-topeng identitas kita. Sekali lagi, di tengah segala keruwetan dan derasnya arus yang membingungkan, di tengah menebalnya topeng-topeng yang kita gunakan, maka di antara langkah yang bisa kita lakukan adalah berpuasa, yaitu berpuasa untuk bisa kembali menemukan kemurnian. Berpuasa untuk bisa kembali pada kesejatian. Karena menyepi itu penting supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi keramaianmu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.